Jadi saya keduanya termasuk orang kecelakaan di jalan, maksudnya terkena tali layangan, termasuk tiang listrik ya. Jadi ini adalah faktor risiko dari melayangan di rumah. Andai kan Padanggala dan Mertasari dibuka, orang itu concernnya adalah traditional kites yang besar-besar. Sebab oleh apa? Karena pandemik ini orang nggak bisa main layangan gede di lapangan, dilarang. Saya juga nggak ngerti kenapa harus dilarang. Teman-teman saya di Rare Angon tuh mereka ngerti banget dengan APD, ngerti banget yang harus kemana-mana pakai. Tapi tetap dilarang juga loh tuh Blida ya. Dan itu adalah hal yang paling stupid yang dilakukan oleh desa adat. Siap bosku, malam ini tak ingin aku sendiri. Harus ada Dek Soto menemani. Asik. Beli Dek Soto weh. Hari ini Beli Dek, kita sudah grebek dengan topi khasnya beliau ya. Malam ini kita datengin topi mancing, topi layangan, topi menemanin saya. Emang kamu pakai topi, saya juga pakai topi khas saya. Yang pasti kalau kita ngomongin Dek Soto nih, wah ini harus 15 episode baru kelar sebenarnya ini. Ngomongin, tapi sebelumnya sehat Beli Dek ya? Sehat ya. Dari juga ya? Iya, dari sama-sama gendutan ya? Ya karena kita stay at home, makan-makan mulu kerjanya nih. Di rumah aja. Oh saya nggak di rumah, keliling. Ya. Ngomongin tentang Dek Soto itu pasti nggak lepas dari yang namanya layangan. Pasti. Kalau kita ngomongin layangan, Dek Soto, pasti itu nggak lepas nama Dek Soto itu. Nah, banyak juga para netizen buat para Dek Soto ini udah boleh punya fans loh se-Bali ya. Keren banget. Tahu, se-Indonesia plus di luar negeri juga banyak dengan sedih. Udah gitu fansnya debt collector semuanya. Oh my god, Tuhan. Debt collector. Ada satu dua. Kalau boleh tahu nih, nama asli dari Dek Soto itu siapa? Nah, nama lengkap dulu deh. Made Suprapta. Merangi keluarga saya. Nama keluarga? Ya. Oke. Itu emang beli Dek tuh emang asli Sanur dong? Sebenarnya dari Puerto Rico, cuman kelamaan di Bali, di Sanur kulitnya hitam, ya udahlah anggap dia orang Sanur. Sanur ya. Nah seperti yang saya bilang tadi nih, malam ini kita datangin nih, aduh sibuk banget emang. Kalau kalian perhatikan itu Instagram dari Dek Soto, waduh sibuk banget. Terus kali dia buat story tuh banyak apa aktivitasnya dia. Kayak semut ya. Tapi kalau ngomongin tentang layangan nih, Beli Dek. Yes. Memang dari kecil suka layangan kah? Apa gimana? Sangat suka dari kecil. Kenapa sampai umur segini masih suka layangan? Tidak ada batasan, Rare Angon itu tidak ada batasan usia dan gender. Setuju. Layangan favorit Beli Dek apa? Jangan dong. Jangan. Tuh, sampai saya buat tatunya tuh. Wih. Oh, jangan, Sen. Ini dari saya buat umur berapa ya? 26 tahun. 26 tahun ya? Jadi kalian 26 tahun aja Dek Soto itu udah punya tato loh. Layangan jangan. Tapi kalau ngomongin tentang layangan jangan, tapi Beli Dek ini kan layangan celpuk ya, yang akhir-akhir ini lagi Beli Dek angkat banget nih Beli Dek. Boleh cerita sedikit dong Beli Dek? Kalau celepuk ya, saya juga agak kaget juga lihat hasilnya sekarang itu kayak seperti sekarang ini nih. Nah, berawal di bulan Maret. Cerita sedikit dong, atau mungkin ceritanya panjang. Jadi bulan Maret, saya udah tahu bahwasanya kurang lebih ini Indonesia nggak bisa terhindar dari namanya COVID-19. Iya. Dan betul kalau nggak salah tanggal 2 Pak Jokowi mengumumkan bahwasanya pandemik itu sudah memasuki Indonesia. Dan saya pun juga 1 hari setelah beliau umumkan, saya kebetulan pengurus juga di PHRI Denpasar, di Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia di Denpasar. Kita juga udah buat meeting, mitigasi segala macam persiapan dengan pemerintah seperti apa. Dan terus tiba-tiba ada aja pertanyaan-pertanyaan masuk dan saya menghalunya dari ogoh-ogoh dulu nih. Iya, bener. Dari ogoh-ogoh saya ikut mahal ini. Aduh, gimana nih ceritanya nih kita nih ogoh-ogoh kalau misalnya pandemik ini disebut sebagai sangat berpotensi tersebar di keramaian, jadi ogoh-ogoh kemungkinan besar batal dan betul batal. Jadi emang penundaan terjadi, meeting-meeting terjadi bahwasanya penundaan itu harus terpaksa kita lakukan untuk ya budaya kita mengalah gitu. Termasuk saya kerja sangat kencang sekali dengan Bapak Wali Kota Denpasar, Bapak Remendra bersama Kedu, Marmar, Usman Surya, Unggit, semua teman-teman sama Andi juga kita bekerja sama untuk bisa
menghentikan sementara segala kegiatan yang melibatkan massa. Ya? Nah, setelah itu ada sebuah akun Instagram media berita. Sebut aja nggak apa-apa. Sirah Bali Info namanya. Sirah Info Bali, Sirah Bali Info. Saya suka. Pokoknya Sirah ya? Bali Info kalau nggak salah. Namanya. Kalau didengar ntar orangnya komplain dan minyak oke. Jadi menanyakan saya boleh nggak buat interview? Boleh. Tentang apa? Tentang anything Blikade itu. Oh boleh. Ya layang-layang tentang program. Ayo. Tentang apa lagi? Forecast ekonomi. Ayo gitu loh. Semuanya gitu loh. Jadi memang udah kurang lebih kita ngobrol hampir 1,5 jam. Oke. Yang orang menyebut new normal sekarang, saat pun dulu sudah menyebut bahasanya kita harus bisa hidup normal dan tidak panik segala macam ini itu. True normal. Saya sebutkan. Saya nggak mau balik kata true normal lagi. Ya normal just aja udah. normal aja normal, gitu loh, setuju. seperti ini. Dan terus saya ditanya terusnya di layang-layang programnya apa. Nah saya bilang, ogoh-ogoh gampang terlewati karena itu 1 hari. Tapi kalau layang-layang sangat tidak bisa karena itu butuh waktu 5 bulan. Dari sekitar bulan ada 2 April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Nah, saya April itu masa persiapan. Mei itu udah mulai masuk musim layang. Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Oktober sudah mulai decline. 5 bulan. Jadi 5 bulan perjuangan itu sangat susah karena menghadapi puluhan ribu orang yang antusias banget dengan disebut Rareangon. Nah, terus saya ditanya, kurang lebih program beli apa? Yang pasti lomba akan semua ditunda. Waduh. Satu sisi karena emang betul itu adalah pandemik yang which is itu membutuhkan penyebarannya di apa keramaian katanya nih. Saya bukan dokter. Jadi sudah dipastikan bahwasanya seluruh perlombaan itu ditiadakan pasti tidak akan ada izin dan kebetulan waktu itu adalah ada maklumat Polri yang menyatakan kita ya nggak boleh dong. Nggak boleh. Itu. Terus saya ditanya, what will you do? Wih, serem. Saya waktu itu pakai kacamata, bukan kacamata lagi. Wah, gini. Jadi kayaknya kalau di layang-layang itu saya akan jadi one man show. Dari Gogoh masih ada Marmar, ada Keduk, ada Gusman yang saya ajak dan teman-teman yang lain masih bisa saya ajak. Kalau di layang-layang banyak sih teman, banyak banget gitu. Ya cuman saya bingung siapa nih saya ajak. Well, saya berpikir ya udah one man show. Oke, saya akan buat virtual kite gitu. Kok bisa beli? Virtual kite. Kita lihat presiden aja meeting sama menterinya pakai virtual. Iya ya. Dan terus saya bilang, kenapa juga anak-anak Rareangon saya nggak bisa? Anak-anak Rareangon Bali itu hebat-hebat loh dalam gadget. Nah, terus layang apa beli? Kita pasti mainnya di rumahan. Satu-satunya cara itu celepuk. Celepuk itu gampang dibuat. Dia akan indah untuk diwarnai dan terus saya udah berpikir bahwasanya forecast ekonomi ke depan itu kita mengalami kesulitan yang luar biasa nih force major dunia ya. Jadi bisa dilihat kan nggak ada tamu, pariwisata kita mati 80% bukan 55% lagi. 85% kegiatan ekonomi kita terkait dengan pariwisata. Benar. Ya otomatis itu akan memudar selain pandemik. Dari ini di awal interview dengan mereka, saya bilang pandemik ini tidak membunuh, bukan cuma COVID-19 yang akan membunuh kita, tapi kegagalan ekonomi. Dan itu mulai terjadi sekarang, gitu loh ya. Dan saya memikirkan kegagalan ekonomi. Jadi dengan celepuk, orang-orang kan murid-murid sekolah mereka dari rumah. Terus banyak orang yang mulai dirumahkan. Per bulan Maret saya sudah tahu, dapat laporan di beberapa teman setelah nyepi itu beberapa teman bekerja di hospitality perhotelan sudah dirumahkan dan saya yakin ini akan terjadi PHK besar-besaran. Ya, karena kalau ada masalah bisnis ya kalau kita nggak menghasilkan income, cash flow kita untuk menahan, kalau misalnya dari sisi entrepreneur, dari sisi stakeholders itu cash flow yang paling banter kita menahan operational cost yang timbul akibat force major ini dengan zero income paling banter itu 3 bulan 4 bulan. Jadi ya sudah sesuai dengan hitung-hitungan saya udah kayaknya orang banyak diberhentikan dan betul. Dan saya berpikir dengan membuat lomba celepuk kita populerkan itu akan menjadi sebuah ekonomi kreatif. Setuju.
Tapi saya nggak menduga hasilnya ternyata Cilepu itu lebih parah wabahnya pada corona. Sampai Sulawesi segala macam. Mungkin beberapa hari yang lalu saya dapat telepon dari Tanah Karu, dari Sumatera, terus dari Aceh. Mereka juga ingin membuat lomba layangan virtual. Dan saya bilang, oke, saya siap aja jadi konsultan, kita bisa ngobrol via Zoom segala macam. Gitu. Dan Cilepuk sekarang menjadi sebuah kewajiban. Udah kayak icon ya. Ada icon banget gitu loh. Wah, gitu. Tapi kalau ngomongin tentang Cilepuk memang Blida. Teman itu kan benar-benar boom banget memang ya. Sangat boom banget, dan itu benar-benar kalau kita ngomongin dari segi ekonomi kreatif nih. Nah, dengan adanya layangan Cilepuk ini nih banyaklah akhirnya bermunculan nih para istilahnya apa? Pembuat undagi. Undagi layangan baru banyak muncul dari anak-anak SD, SMP, SMA, anak kuliahan sampai orang-orang yang dirumahkan di PHK. Orang Bali itu ingat orang kreatif. Mereka sekali belajar bisa gitu loh. Dan apa yang dibuat di Cilepuk ini tidak hanya melibatkan undagi layangan. Tapi supplier bambu, boleh ditanya ke Bono. Bono itu pusat bambunya Bali, penjualan bambu di Bali ya. Udah habis. Kan di Kewah kali bambu. Sama kan di Kewah kali king gitu. Ini Jo, sampai ada nih sahabat saya yang punya Vira ini, ibunya dari Bono ya, aslinya dari Bono. Ketemu sama ibunya. Dia buatnya ngelomba lagi. Nah, kenapa? Kita stok bambunya habis. Bagus kan? Iya bagus gitu loh. Jadi masyarakat di sana menikmati penjualan. Bengkel cat rame. Bengkel cat, airbrush ya? Nggak cuman bengkel cat ya, tapi saya bilang tato artis seperti yang di tangan Anda. Iya ya. Jadi waktu itu tato artis ya nilainya kan mahal tuh. Dari kadang ada 300.000, 500.000, bahkan 1 juta per hours mereka untuk mengerjakan, itu harganya biasanya. Tapi karena tidak ada turis dan kebetulan lokal juga turun sekali, jadi mereka natonya layangan nih tato. Jadi itulah persyaratan lomba saya, Cilepuk itu harus indah, gitulah. Dan mereka berlomba-lomba dan itu memberikan penghasilan luar biasa. Mau tahu nggak berapa? Berapa? Harganya 100.000 per meter. 100.000 per meter. Ukuran layangan minimum 2 meter. Itu yang di rumah kemarin 3 meter ada ya? Nah, itu 300.000 artinya kan. Biaya itu doang, belum biaya seninya, airbrushnya ya. Itu airbrushnya ya. Kita bicara airbrushnya doang. Oke, kita tembak rata-rata 2 meter. 2 meter kali 100.000 itu 200.000. Itu jasa airbrush. Udah beres. Satu tukang tato, tukang airbrush, seniman airbrush kita, mereka bisa menyelesaikan antara 2 sampai 3 layang-layang per hari. 90 layangan per bulan. Kali 200.000, 18 juta. Dari nol yang mereka, 0 rupiah selama 2 bulan income. Income mereka 0. Dan itu membuka lapangan kerja juga di tengah pandemi ya? Membuka kerja baru dalam pandemik. Terus beberapa saya tanyakan langsung, kok saya datang. Mereka bilang udah nggak punya modal. Menggunakan, bersyukur apa, minta ada BLT. Dengan BLT itu mereka manfaatkan sebagai modal. Dan itu luar biasa. Itu baru cuma 1. Kebayang nggak selama 4 bulan ini berapa uang yang berputar di dunia percelepukan Bali? Tapi memang kalau ngomongin Cilepuk hampir emang 6M tau nggak? Oh mungkin lebih. Lebih dong Lebih dari estimasi saya, lebih dari 6 miliar. Dan sampai sekarang pun masih jalan ya para pengrajin-pengrajin undagi namanya Blida ya? Undagi. Dan sekarang setiap desa, setiap STT berlomba-lomba membuat lomba virtual maupun lomba berdasarkan kelingkungan wilayah. Dan itu beberapa saya ikut hadir dan itu luar biasa sekali semangat-semangatnya ya. Dan itu memberikan hiburan buat masyarakat, sungguh luar biasa. Luar biasa. Tapi kalau ngomongin tentang itu emang itu keren banget Blida ya. Di tengah pandemi tiba-tiba ada layangan virtual. Aku pertama kali waktu Blida ngomongin layangan virtual di Instagram, ini apaan sih? Pertama nih, apaan sih? Ternyata, pecah banget. Nggak kebayang bakal kayak gini kan. Itu keren banget. Tapi kalau ngomongin tentang layangan Blida, ini sempat dengar. By the way, itu adalah the first virtual kite festival in the world di dunia. Nggak ada ya. Biasa kalau kita tahu nggak, sampai teman-teman saya di Thailand, di Malaysia, dia tanya, are you sure akan buat lomba virtual ya? Kenapa? Kalian meragukan kita, kode +62, +361. Kita tiap hari loh megang gadget.
bisa, dan mereka kaget. Wah, ternyata successful. Ya, successful levelnya kita 100% ya. Kamu meragukan netizen julid dari Indonesia ya? Tidak hanya mulutnya yang pedas, tapi ternyata hebat. Kreatif itu. Tapi di balik semua itu, Bledek, ini bener nggak sih? Pasti ada suka, ada dukanya dong. Selalu, suka dan duka, ada hitam dan putih selalu itu. Dukanya tuh apa sih, Bledek? Selama di dunia percelepukan ini, layang-layang deh, Raryangon. Yang Dek Soto alami nih sama rekan-rekan Raryangon. Jadi begini, saya sering diminta untuk memberi himbauan gimana caranya untuk bermain layangan dengan safe, dengan aman. Dan sering sekali saya himbau melalui Instagram saya, Stungkara bisa mencapai seluruh Bali kali ya Instagram saya. Saya selalu sampaikan layangan dengan aman. Dari rumah tuh tips-tipsnya apa, tidak menginapkan layangan. Pun kalau istilah layang ngambun itu favorit saya dari kecil, silahkan. Di saat udah ambunya hilang ya endapin lagi turunin gitu loh. Kalau nggak kuat sendiri ya berdua, bertiga, sama kakak, sama adik, sama bapak silahkan. Ya. Dan terus pun saya juga selalu menghimbau agar hitungin kekuatan angin dan layang-layang dan tali sehingga tidak putus. Ya but well, saking banyaknya selalu akan terjadi resiko, itu faktor resiko. Dan ternyata ada yang putus, ada yang jatuh segala macam, ada yang kesangket tali segala macam, bahkan ada yang sampai meninggal. Yang sampai leher gitu berarti? Terlilit tali, bukan terlilit talinya sih, terkena tali. Dan waktu itu saya tahu banget angin itu mendadak kencang, mungkin di atas 24 knot. Saya kaget juga, wah ini akan banyak layang putus gitu, tanda betul. Dan saya dengar kabar bahwasanya ada orang meninggal karena tali layang. Saya kaget banget. Saya search beritanya, saya posting di Instagram. Saya minta tolong juga sama teman-teman netizen, tahu nggak sih siapa beliau ini? Ternyata saya dikasih tahu sampai alamatnya, beliau dari Serangan. Saya nggak kenal beliau, almarhum. Dan saya juga nggak tahu layangan siapa pula. Tapi yang saya bisa tarik simpul bahwasanya layang ini putus di tengah keramaian jalan. Dan beliau katanya setelah saya ke rumah duka, keluarganya sangat welcome sekali, dan saya juga meminta maaf atas nama seluruh layang-layang di Bali. Jadi saya lumayan kaget juga dengan jawaban itu. Jawabannya adalah beliau ini berusaha untuk melepaskan diri dari tali layangan, dan motornya beliau ini goyang dan menabrak kendaraan alat berat yang parkir di pinggir jalan dan tidak ditolong selama 40 menit oleh ambulans. Itu faktanya. Jadi karena ada protokol APD, protokol COVID yang harus menanti ambulans dengan APD lengkap, nah itu salah satu dari penyebab beliau meninggal gitu loh. Tapi ya sudahlah, sudah terjadi. Saya juga berduka cita banget, sedih banget lah. Dan saya juga bersyukur ketemu dengan keluarganya yang sudah rela kehilangan orang tua tercinta, dan ini juga menjadi pelajaran buat teman-teman Raryangon. Tapi saya pastikan tidak ada faktor kesengajaan. Itu semua faktor sangat tidak sengaja gitu. Ya sudahlah. Tapi kalau ngomongin udah mulai ngerti sekarang. Akhirnya beli yang Bari tahu juga apa namanya, sempat beberapa layangan juga itu sampai menyangkut nih di tiang listrik lah katanya, seperti apa tuh. Ini bener nggak sih? Ini yang paling saya suka. Nih dengerin nih, dengerin nih. Jadi saya keduanya termasuk orang kecelakaan di jalan, maksudnya terkena tali layangan termasuk tiang listrik ya. Jadi ini adalah faktor risiko dari melayangan di rumah. Andaikan Padanggalak dan Mertasari dibuka, orang itu konsennya adalah traditional kites yang besar-besar. Peningkatan layang-layang rumahan ini mungkin sekarang bukan 300%, saya pikir sudah mencapai angka 500% dari tahun-tahun sebelumnya, dan bisa dipastikan ini adalah layangan rumahan paling ramai dalam sejarah pelayang-layangan di Bali itu. Sebab oleh apa? Karena pandemik ini orang nggak bisa main layangan gede di lapangan, dilarang. Saya juga nggak ngerti kenapa harus dilarang gitu loh. Awal-awalnya kita betul ngeri. Tapi sekarang teman-teman saya di Raryangon tuh mereka ngerti banget dengan APD, ngerti banget yang harus kemana-mana pakai. Tapi tetap dilarang juga loh tuh Beli ya. Dan itu adalah hal yang paling stupid yang dilakukan oleh desa adat. Dan saya pikir desa adat, aparat-aparat pemerintah, mereka kurang mendalami apa yang namanya COVID-19 ini seperti apa.
Dan belum ada obatnya, belum ada vaksinnya, masih on proses, yang itu butuh fase 1, 2, 3, 4 sebelum dirilis ke manusia. Satu-satunya obat itu adalah imun kita, menjaga imun. Kalau imun kita strong, penyakit itu nggak akan masuk. Harusnya pemerintah juga sadar, desa adat juga sadar, nggak cuma ada COVID-19 kok, virus ini bukan satu-satunya. Banyak banget ada virus. Nah, kalau saya lebih ngeri DB. Iya. Karena virusnya, penyakit itu dia terbang pakai nyamuk. Sedangkan ini COVID dia nggak bisa terbang di bawah manusia. Nah, itu kembali ke imun kita. Nah, ini lucu sekali gitu, termasuk dengan tali layangan menyangkut di tiang listrik ya wajar-wajar. Saya pikir tiang listriknya juga kebanyakan dan PLN juga. Nah ini kemarin gardu meledak segala macam. Saya kaget, ini bukan diliatin korban nih kok kayak bukan orang pelayang-layang yang seperti saya tahu. Biasanya kalau misalnya ada warganya yang kena, netizen itu pasti ngomong sama saya Banjar A, Banjar B itu banyak banget tuh pasti ada ngomong, Bli si ini kena. Ini pasti ini nggak ada laporan sama sekali. Terus katanya layangan putus jatuh di gardu sana. Tapi kok ada gulungan tali? Jadi saya berpikir ini layangan putus apa talinya dibawa ke sana? Aduh, ini terlalu saya bilang ini yang terjadi, maaf ya PLN, saya menggunakan listrik Anda juga. Kalau saya boleh nggak menggunakan PLN, saya nggak menggunakan. Saya punya rancangan untuk dulu hotel saya malah menggunakan solar energy panel by Sharp itu. Iya sekalian. Iya. Karena apa? Kita manfaatkan tenaga matahari. Itu katanya sampai naikin harga listrik katanya beli. Wah, itu lagi. Gara-gara. Nah, saya pikir begini. Saya pikir kenapa terakhir saya menulis filosofi semut rare angon itu. Filosofi semut rare angon. Rare angon tuh punya filosofi baru, semut. Semut itu semut api, diinjak pun dia nggak mati. Siram lanyes gas pun dia masih ada yang hidup. Disemprot sampai ke api, beberapa masih hidup. Apalagi kena air banjir, akan berpegangan tangan, tidak pernah mati. Makhluk mana yang berani melawan semut? Sebut aja anaconda, mati kok. Burung jatuh, kena semut, mati kok. Ya bukan berarti kita mau pingin perang, enggak. Tapi masuk akal dikit lah gitu lah. Masuk akal dikit lah. Masuk akalnya karena kenapa saya melihat ini ada pencitraan dari sebuah perusahaan milik negara, yaitu harusnya KPK juga harus turun ya. Harga listrik itu dalam masa pandemik naiknya berlipat-lipat. Iya. Saya punya data kalau mau tahu. Dari yang 1,2 juta naik ke 3,8 sekian. Dari mana hitung-hitungnya? Dan penggunaan per kilometer per kWh itu menjadi dari yang cuma 700-800 rupiah per kilowatt menjadi 2.500 tanpa ada sebuah pengumuman. Itu namanya mencekik rakyat dalam pandemi. Pas pandemi lagi? Iya. Namun kalau udah rakyat mati, siapa yang suruh bayar listrik? Bank juga sama kayak begitu. Makanya cari kambing hitam kayak ini. Kambing hitam, maaf ya. Ini adalah pengkambing hitaman. Kalau mau komplain sama saya, oke DM aja, saya nggak apa-apa. Ayo kita diskusi dengan senang hati gitu loh. Saya suka debat terbuka dengan data, kita lihat saja gitu loh. Tapi makanya lucu juga sih di tengah pandemi harga listrik naik. Udah gitu gara-gara banyak nyangkut layangan di tiang listrik, di kabel-kabel listrik, PLN naikin harga nih. Dan betul, PLN tuh menaikkan harga itu bukan cuma terjadi di saya dan rekan-rekan, udah banyak kok yang nanti deh lihat komennya pasti ada yang listriknya naik, PLN gimana, coba lihat ya, coba itu suatu fakta, benar nggak sih gitu loh, haruskah menaikkan harga dalam kondisi seperti ini? Kita aja hotel menurunkan harga kok, demi siapa? Demi wisatawan, demi wisatawan, demi sesuap nasi buat kita, sesuap nasi buat teman-teman yang kerja, dan itu menyambung hidup banyak orang. Layang-layang ini menyambung hidup banyak orang sekali, banyak banget. Nah ini contoh nih hasil kreatif nih, gantungan kunci yang ditinggal, gantungan kunci celepuk, sekarang kupu-kupu, karena saya mintanya, saya ngasih kode kupu-kupu 2 bulan yang lalu, munculnya kupu-kupu kan celepuk, dengan harga 15.000 sampai 25.000. Unik ya, jadinya ada something banget. Iya, setuju. Dan ini dibuat sama orang-orang nggak ada hak patennya, nggak ada. Silakan. Tapi akhirnya Blidek ngomongin tentang tadi tuh. Nah, langkah dari Blidek nih selaku penglingsir lah. Penglingsir ya, semoga jadi buka kepala saya masih apa sih Blidek akhirnya setelah artinya dikit. layangan disalahkan sekarang nih, apa-apa sedikit-sedikit layangan nih gara-gara nih. Itu gimana sih Blidek? Saya lawan, mau sampai titik manapun saya lawan. Gitu ya? Nggak ada yang bisa menyalahkan dari Angon. Kita kalau melihat
Instagram saya bisa dicek seberapa hebatnya kreativitas yang dibuat oleh anak-anak Rareangon saya. Sangat luar biasa. Saya minta buat video 1 menit, mereka buat video yang bagus berdasarkan protokol kesehatan ya. Mereka pakai masker. Waduh, pokoknya keren-keren banget. Dan dari video itu mereka menjadi belajar gimana sih menjadi belajar sinematografi. Editing video mereka belajar. Pun kalau mereka nggak bisa, mereka cari teman-teman video editor dengan harga 100-150 ribu. Itu memberi peluang hidup buat orang. Apanya lagi, kita kumpulin duit itu untuk bayar listrik. Yang naik berkali-kali lipat. Nah, jadi ini harus, ini ya, wih keren banget. Ini sebuah teguran juga sih sebenarnya. Janganlah apa-apa dikit-dikit layang-layang. Jadi emang betul. Baru tadi saya pagi kumpul sama teman-teman ya pelaku-pelaku bisnis juga kita di pantai ngobrol panjang lebar dan memang betul yang terjadi sekarang itu adalah kekacauan dari segala bidang dari tata pemerintahan sampai dengan usaha-usaha. Jadi udah laksana. Saya ngomongnya simpel aja tadi. Ngeliat situasi kayak sekarang nih, yang uncertainty seperti ini kayak naik layangan terus talinya di bawah, susut talinya itu loh. Ribet sekali perbaikin. Emang faktanya. Contoh ada pelarangan tidak boleh menaikkan layangan di Padang Gala, itu sepihak banget dari sebuah desa adat. Itu gimana sih, Bile? Itu menurut saya salah banget ya. Dan kemudian tiba-tiba di sosial media muncul pemerintah kota. Setahu saya Bapak Wali Kota justru sangat mendukung sekali kegiatan-kegiatan tradisi. Kita semua tahu kok beliau tuh, apalagi secara pribadi saya kenal dengan beliau juga kaget ada seperti itu desa adat yang membuat. Jadi saya bilang harusnya kalau dia membuat keputusan jangan sepihak. Anything. Kalau di layang-layang ngobrol dengan para teman layang-layang seperti apa, dan waktu itu saya sudah memberikan solusi. Solusinya ya biarin aja. Ini nggak ada payung hukum ya. PKM nggak ada, PSBB nggak ada, maklumat Polri nggak ada. Biarin aja mereka cari fun. Mengejar happiness-nya, dan saya tahu teman-teman saya mostly bertanggung jawab terhadap protokol kesehatan. Setuju. Pun kalau misalnya dilarang, salah. Dibatasi, monggo. Contoh, saya bilang, satu lapangan itu bisa menampung 10.000 orang. Jadi cukuplah 10 layang-layang, 10 seke atau 10 seke lah, atau 15 seke. Yang bawa 1-2 layang. Per layangan, misalnya desa adatnya mau men-charge 50.000. Kalau bawa 2 layangan, 100.000. Oh, kan udah masuk. Ada pemasukan. Untuk siapa? Untuk desa adat. Desa adat. Pecalangnya nggak dapat makan. Memang pemerintah bisa ngasih makan pecalang. Kita sering kali teriak, pecalang ini yang ujung tombak kita di desa adat, mereka nggak dapat makan. Nggak dapat gaji. Mereka berjuang. Kalangan orang manakah pecalang itu? Orang kaya. Nggak ada apa orang kaya jadi pecalang. Semua teman-teman kita yang miskin-miskin jadi pecalang. Dan mereka punya keluarga. Itu perhatiannya gimana tuh? Dan itu saya ngasih solusinya begitu. Orang meliang-liang tuh berhappy-happy, senang-senang dia dapat main layangan di desa adatnya, dapat duit gitu loh. Nah, jangankan mau ke lapangan kita bayar 50.000, 100.000, ke toilet aja kita bayar 5.000. Ya toh? Mau mancing kita bayar 400-500.000 jukung. Masa layangan kita nggak mampu 10 orang, kalau misalnya harganya 100.000 kita berbagi ber-10 ya 10.000 lah satu seka. Asli mau, mereka nggak tiap hari kok. Mungkin buat para instansi terkait nih, terutama desa adat yang melarang nih beli ya. Pikirin dulu. Iyalah, gitu loh. Jangan apa-apa dilarang. Dan sampai sekarang juga desa adat juga dapat surat himbauan dari PLN bla 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 ini itu menjalankan, jangan mau jadi boneka yang aneh-aneh. Gitu, nggak bener ya. Jadi ya ini jadi perhatian juga nih khususnya buat teman-teman Rareangon nih. Nah, pesan beli deh sama Rareangon fans Klub Bali ya lah. Ini ada tetaplah berkarya, jangan pernah ragu untuk melayangan itu adalah jiwa kita. Itu ada Dewa Rareangon menyertai kita. Semua ada timingnya sendiri. Dewa Rareangon terjun di musimnya sekarang dan kita ngayah untuk beliau, kita ngayah untuk beliau. Momennya akan ada pergi, musimnya akan ada pergi, ya itu akan pergi sendiri. Kita akan istirahat ya istirahat. Sekarang berkaryalah, melayanganlah dengan aman, dengan nyaman, tanpa merugikan orang. Jangan buat layangan besar-besar jatuh naikin di perumahan, tuh salah. Ya, buatlah layangan itu yang fun untuk diri kita sendiri, bisa menghibur orang banyak, bukan menghujat. Kalau ada netizen yang menghujat mulutnya yang nggak jelas, saya pingin sekali menghadapi orang-orang seperti itu face to face gitu lah ya. Tapi Bali mau tanya nih, kan banyak banget nih layangan-layangan yang ada di Bali nih kan, yang aneh-aneh nih. Bukan layangan celepuk aja nih, kita agak sedikit geser. Ada layangan yang bergambar
alat vital nih. Itu gimana sih? Itu Mau ditegur nggak lu? saya sering ngomong kayak masalah itu. Kalian itu udah punya lo. Layangan lolo. Itu ngapain sih dibuat kayak aku begitu? mikir, wow, besar. Ya oke lah, apa ya namanya ya? Itu bukan kreativitas seni, itu jauh. Itu udah melenceng sekali ya. Jadi imajinasi orangnya saya juga nggak ngerti gitu loh. Aneh-aneh loh. Dan sekarang banyak orang membuat layang celepuk dirubah menjadi nenek lampir. Itu tuh bagus, kreativitasnya keren banget itu. Saya bilang wow. Terus kemarin dekat rumah saya ada layangan tulang-tulangan gitu, naik tengkorak gitu. Saya menilai dari aerodinamisnya nih keren banget. Ini layang celak-celakan itu di mana? Nggak letak seninya. Udah ada seninya. Iya. Bener-bener tuh ya kita semua punya masing-masing ya nih alat vital segala macam bagian dari letak saja itu malu lah. Jadi buat kalian nih yang nonton video ini yang merasa buat layangan aneh-aneh, tolonglah. Ya. Buat yang kreatif tapi kreatifnya nggak alat vital juga beli ya. Iya, masih banyak yang lain. Masih banyak hal yang lain bisa lukis wajah juga bisa. Iya. Banyak banget yang kemarin tuh layang SpongeBob, apalagi Doraemon, lucu-lucu kan keren-keren. Jadi kalau mau kajang Cleo naikin mak lampir, wah seru itu, keren itu, bagus. Terus terbang malam itu keren-keren banget kan. Itu menjadi kelap-kelip sampai ada teman saya yang komplain, "Dek, anakku nggak bisa tidur, kenapa?" Dia pengen keluar rumahnya malam-malam. Kenapa? Ngeliatin bintang pada mendung. Itu kan layangan. Iya, aku komplain itu. Lah, terus anakmu nangis apa senang? Senang. Nah, itu ngibur namanya. Kamu aja nggak bisa tidur nemenin anakmu di luar. Tapi itu bagus banget. Itu ide-ide kreatif. Dan itu memberikan peluang ke teman-teman untuk menjual peralatan-peralatan lampu, dinamonya, kipasnya, segala macam. Itu kreatif banget. Makin kreatif bener. Iya, dan itu memang di spek dunia kita ada night kite flying gitu. Ada. Memang ada. Ada perlombanya. Ada ya? Nggak ada. Itu beli deh, ada rencana ke sana nggak? Aduh, saya dapat undangan males. Kalau saya dapat undangan di luar musim layangan, males melayangan itu. Kalau dapat undangan di saat musim layangan nggak tega ninggalin Bali gitu. Soalnya lebih fun di Bali karena satu-satunya di dunia lomba layangan layang-layangan yang memiliki filosofi itu cuman kita di Bali. Ya, tidak ada satupun festival di dunia yang melibatkan puluhan ribu orang. Satu layangan anggap deh bebean itu bisa yang narik 15-20 orang, sebelah ganjur segala macam. Itu yang tidak didapatkan di India, di Italia, di Prancis, United States, even though to Australia mereka nggak memiliki hal tersebut. Peserta-peserta internasional kalau mereka datang, kalau kita undang nih dalam acara Sanur Village Kite Festival, International Kite Festivalnya Sanur Village Festival, mereka tuh happy banget. Senang aja. Tanpa kita bayarkan tiket, mereka datang sendiri. As long as ada akomodasi, mereka datang. Dan sudah pas lomba tradisional, wah mereka happy banget. Nggak dapet, cuma di Bali. Di Bali doang. Dan layang-layang itu menjadi special tourist attraction. Jadi saya sering kalau di Instagram saya menggunakan kamera saya posting hal-hal keren tentang layang-layang itu menjadi special attraction banget. Gitu loh, Bari. Tapi kalau ngomongin tentang layangan yang beli dari itu, ini ada komunitas pastinya nggak sih? Komunitas dari Angon Bali itu ada nggak sih? Ada organisasi yang disebut Pelangi, Persatuan Layang-Layang Indonesia. Di Bali juga ada, dari Pelangi Bali, Pelangi Denpasar, Gianyar, dan lain-lain segala macamnya. Cuman saya lucu aja melihat selama pandemik ini tidak ada pelangi yang muncul. Ini bagaikan mendung, tapi pelanginya samrag, biarpun kena matahari nggak muncul dia. Tapi hari ini saya bisa melihat matahari dari Lidak loh. Bukan saya sebagai pelangi, enggak. Banyak juga teman-teman yang... Jadi mereka tuh hanya datang untuk mengorganize acara, kemudian ada hitung-hitungan secara cash, duitnya, profit, nah itu muncul semua. Tapi begitu dalam pandemik ini untuk mengarahkan teman-teman tidak ada. Dan terus di saat musim layangan selesai, harusnya organisasi-organisasi inilah yang membuat program-program edukasi, museum lah atau apa. Masa seorang saya yang harus ikut turun menjadi mengorganize teman-teman dalam Formi Bali, Formi Denpasar, Federasi Olahraga dan Seni Indonesia itu, untuk memberikan edukasi buat anak-anak SD. Kita buatin workshop segala macam, how to build a kite from zero until nerbangin. Itu harusnya organisasi. Dan saya juga nggak tahu organisasi ini punya anggotanya siapa aja. Yang jelas saya nggak jadi anggotanya. Tapi suatu saat nanti seorang Dek Soto tuh pengen nggak sih suatu saat
di Bali ini tuh ada museum layang-layang. Itu cita-cita saya dari dulu dan Itu di kalau ada Jakarta keren banget. sudah ada. Udah ada Jakarta di daerah Jakarta? sudah ada Bu Endang, Wijanarko, Bu Sari Majid. Bu Sari Majid punya nggak sih? Ada Legong Club, ada banyak museum layang-layang Jakarta. Salah satu yang terlibat dari Bali itu Pak Kadek Dwi Armike, partner saya di layang-layang. Beliau adalah kreator dan seorang maestro layangan 3 dimensi, yang kreasi dan udah juara dunia, karena keliling dunia kemana-mana. Beliau terlibat banyak banget di museum layang-layang Jakarta. Kalau saya pribadi sih pingin banget, secara pribadi. Pising lah, tanah sih ada. Mungkin Nah, jadi pingin banget gitu loh. suatu saat nanti kalau seandainya dinas Pernah, kebudayaan buat ya keren ya. Kalau pemerintah memikirkan culture itu sebagai dasar identitas pulau kita, mereka harus bisa memikirkan arah sana. Sekarang kan semuanya adalah based on ekonomi yang mementingkan kegiatan ekonomi yang mementingkan menebalkan dompet sendiri, itu aja yang terjadi. Saya fair aja ngomong, saya nggak ada yang tutup-tutup, saya juga bukan anggota dewan gitu. Iya, semoga kita doakan aja, semoga apa yang beli Dek cita-citakan, dan juga saya juga pengen beda suatu saat nanti saya punya anak gitu kan, saya ajak ke museum layang-layang yang ada di Bali. Itu harus ada kayaknya. Dan filosofi main layangan di Bali pun kalau saya dari kecil ya. Kenapa mungkin anak-anak kita survive, teman-teman kita bisa survive sekarang. Jadi konsep main layangan itu ada angin nggak ada angin, karena saking funnya kita naik turunkan, kita jaga gimana caranya biar dia steady di udara, pun kalau nggak ada angin dia terjatuh, kita akan terbangin lagi. Sama dengan cara kita menghandle hidup kita seperti begitu gitu loh. Apapun permasalahan yang kita hadapi harus kita sabar, naik turun itu laksana angin yang menerbangkan layang-layang tersebut gitu loh. Mengendalikan usaha apapun juga sama, jangan pernah menyerah di sana itu. Never give up. Dari layang-layang itu sebuah konsep yang saya dapatkan dari kecil. That's why I love kites so much. Terus terdekat deh Bledek, apa yang mau di-share nih yang bakal Bledek lakuin nih buat khususnya buat layang-layang yang ada di Bali nih? Pokoknya di masa pandemik ini jaga kesehatan dulu nomor satu. Jangan pernah untuk berhenti main layangan, apapun himbauan larangan segala macam, main layangan lah dengan aman, dengan nyaman. Kejarlah happiness kamu semua ya. Kalian semua tuh harus kejar happinessnya. Dengan mengejar tingkat happiness kebahagiaan kalian, itu menaikkan indeks kebahagiaan, artinya akan menambah imun Anda. Nah, itu satu-satunya kekuatan untuk melawan yang bernama COVID-19. Setuju. Thank you banget Bledek malam hari most ini. Welcome. Ya, benar-benar dikasih waktu tim dari Official Siap Bosku hadir terus ngomongin banyak ya. Sebenarnya makanya saya bilang dari tadi harus butuh 15 episode untuk ngomongin layangan sebenarnya. Tapi ya dengan adanya layangan ini ekonomi kreatif bermunculan. Jangan capek buat layangan, berkreativitaslah seperti yang Bledek Soto bilang tadi. Terus jangan buat layangan aneh-aneh lah. Oh ya, salah satunya jangan. Lagi naik motor ngeliat tiba-tiba ada layangan lolo-loloan tuh kan pengen saya kejar, tarik lagi turunin, ganti pakai celepuk. Nanti akan saya foto, kalau saya bawa kamera akan saya foto, saya tag wilayahnya di mana, ayo siapa yang punya nih, malu dong kalian gitu namanya. Biar sekalian aja gitu loh. Dengerin tuh. Ada yang nanti megang, waktu ini saya pas lagi nyetir saya lupa bawa mengambil terlambat ngambil HP, saya lihat di jalan, oh my god, ini megang layangnya nggak beres nih layangan. Udah terlambat gitu loh, udah nabiang duluan ya, kalau nggak udah tak saya posting nama MPDK kendaraannya kelihatan. Sekalian aja. Nah, jadi tuh udah kalian dengerin tuh para Rare Angon fans club yang ada di Bali. Dek Soto malam hari ini udah ngobrol panjang lebar terus seputar Rare Angon. Bermainlah layang-layang di tempat yang aman, nyaman, dan jangan aneh-aneh. Betul. Ya. Thank you Bledek malam hari ini. Sibuk banget hari ini, kita mesti lanjutin di lain episode sama beliau. Sampai jumpa di video-video artis dan insan seni Bali yang lainnya. Thank you Bledek, bye-bye. Bye. Boleh dong kita tos.